Tera Shiva akan menjelaskan apa itu desain strategi pemasaran. Desain strategi pemasaran adalah tindakan terukur yang bertujuan agar produk perusahaan dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, pebisnis harus menguras energinya untuk memikirkan sesuatu yang unik dan berbeda dalam mendesain produk yang akan dipasarkan dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran adalah seperangkat langkah bisnis yang telah digabungkan pada tingkat presentasi produk untuk menarik konsumen agar membeli sebuah produk. Tidak hanya menarik konsumen untuk memasukkan produk ke dalam keranjang, strategi pemasaran juga memastikan pembeli mengenali produk yang ditawarkan, memverifikasi, dan mengulangi pembelian produk. Strategi pemasaran yang komprehensif mencakup 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Di sini dapat diketahui bahwa ruang lingkup strategi pemasaran yaitu dengan mendesain suatu produk mulai dari proses pembentukan produk hingga ke pasar sasaran, yang juga mempengaruhi harga produk serta produk yang akan dipasarkan di mana dan dari media apa. Dari situ konsumen akan mengetahui produk kita. Desain produk memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan bisnis, terutama dalam pemasaran produk. Memang terdapat istilah "don't judge a book by its cover". Namun, dalam pemasaran produk, desain produk menjadi daya tarik pertama dalam pembelian produk. Dan desain yang tepat juga dapat menjadi faktor kunci dalam kesuksesan sebuah perusahaan dalam memenangkan pasar dan tumbuh secara signifikan. Desain yang baik dapat membantu perusahaan menciptakan produk atau layanan yang menarik, fungsional, dan mudah digunakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dari desain strategis. Jadi manfaatnya itu ada 7. Yang pertama, membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan. Dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang lebih menarik dan fungsional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan kesuksesan merek. Dan yang kedua, membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing. Desain dapat membantu perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing mereka dengan menciptakan produk atau layanan yang unik dan menarik. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan merancang produk atau layanan yang mudah diproduksi atau diberikan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka dan mengurangi biaya produksi. Keempat, meningkatkan kesadaran merek. Dengan menciptakan desain yang menarik dan fungsional, perusahaan dapat membangun citra merek yang kuat dan meningkatkan kesadaran merek mereka di pasar. Yang kelima, meningkatkan retensi pelanggan. Dengan menciptakan produk atau layanan yang mudah digunakan dan menarik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat mereka lebih mungkin untuk tetap menggunakan produk atau layanan mereka. Selanjutnya, yang keenam, mempercepat pengembangan produk atau layanan baru. Dalam proses desain, perusahaan dapat menggunakan teknologi dan alat-alat baru yang dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, yang terakhir, meningkatkan pengalaman pelanggan. Dalam proses desain, perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana produk atau layanan akan digunakan dan diinteraksikan oleh pelanggan mereka. Desain yang baik dapat membuat pengalaman pelanggan menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Langkah-langkah untuk membuat strategi desain yang efektif. Yang pertama, lihat gambaran besarnya. Lihatlah keseluruhan proyek dan identifikasi tujuan yang terukur, menganalisis tantangan dan peluang melalui perspektif bisnis dan pengguna. Yang kedua, temukan keunggulan kompetitif Anda. Temukan di mana tujuan Anda harus menempatkan Anda di pasar yang kompetitif. Ini dapat mencakup tren pasar, tujuan bisnis, dan faktor kunci lainnya yang mungkin telah Anda kumpulkan saat menilai tujuan bisnis Anda. Yang ketiga, tetapkan tujuan yang dapat diukur. Ini adalah saat Anda akan mulai membentuk strategi untuk menentukan bagaimana desain proyek akan bekerja untuk memenuhi tantangan dan peluang yang teridentifikasi. Di sini, Anda dapat menetapkan indikator yang biasa digunakan dalam perencanaan strategis seperti Key Performance Indicator atau KPI dan tujuan dan Objective and Key Result atau OKR. Yang keempat, melaksanakan dan mengevaluasi. Saat rencana Anda menjadi lebih jelas, Anda dan tim Anda akan mendelegasikan tanggung jawab dan menetapkan praktik terbaik untuk memastikan hasil yang sukses. Anda akan terus menilai kembali kebutuhan dan tujuan Anda saat Anda bekerja untuk mencapainya. Strategi desain berkembang pesat ketika karyawan dan fleksibel dengan ide-ide mereka. Yang kelima,
Sesuaikan dari waktu ke waktu. Saat produk Anda terus berkembang, periksa apakah produk tersebut masih memenuhi kebutuhan lingkungannya dan melayani pengguna secara optimal. Nama saya Andi Rahmania Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Nah, produk baru merupakan proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Tujuan pengembangan produk itu sendiri adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Terima kasih. Saya Reski Berlian, saya akan membacakan strategi pengembangan produk. Ketika merilis produk baru di pasaran, ada beberapa strategi pengembangan produk yang harus produsen lakukan. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan pasar. Kedua, meningkatkan nilai produk. Perusahaan perlu memperkuat lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium, meningkatkan kualitas produk, dan juga dukungan pelanggan. Nilai tambahan yang disajikan akan menarik konsumen baru, kemudian pelanggan yang sudah ada akan memperoleh sesuatu yang baru dari produk tersebut. Ketiga, percobaan. Menawarkan contoh atau sampel produk secara gratis akan membuat para pelanggan ingin membeli produk tersebut. Di sini, para pelanggan tentu akan memeriksa kualitas produk, dan dengan adanya sampel gratis akan membuat mereka semakin yakin untuk membeli produk versi premium. Keempat, spesialisasi dan sesuaikan. Produsen ini bisa menyesuaikan beberapa produk dan menjadikan produk tersebut lebih spesial untuk menargetkan golongan pelanggan tertentu. Bahkan juga bisa menawarkan produk yang dipersonalisasi secara relevan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kelima, penawaran paket. Menawarkan sebuah paket baru tentu akan menarik perhatian para pelanggan. Produsen bisa menawarkan produk dengan berbagai paket, seperti paket bundle, diskon, atau sampel gratis untuk membeli produk yang ditawarkan. Keenam, lini produk baru. Lini produk baru adalah pengembangan produk baru di dalam lini produk yang masih relevan dengan lini produk yang sudah ada. Ketika produsen ingin membuat produk baru, maka produsen harus berhati-hati dengan pengembangan tersebut. Jangan sampai produsen hanya fokus pada penawaran produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Produk baru harus dilengkapi oleh fitur yang baru, sehingga hal tersebut akan meningkatkan penjualan produk tersebut. Ketujuh, mengubah gagasan atau ide. Strategi ini dilakukan dengan cara mengubah definisi dan ide produk. Contohnya, ketika produsen membuat produk baru namun target pasar tidak menanggapi tawaran tersebut, maka produsen perlu melakukan riset pasar dan mencari tahu keinginan serta kebutuhan pelanggan yang sesuai. Dan yang kedelapan, target pasar baru. Menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk, di mana produsen bisa menjual produk di pasar yang berbeda. Bahkan, produsen juga dapat mengubah target pasar dan demografi serta mengalihkan fokus produsen dari para pelanggan ke bisnis. Terima kasih. Tahapan proses pengembangan produk. Yang pertama, menciptakan ide atau gagasan. Dalam prosesnya, pihak perusahaan perlu mengikuti beberapa upaya sistematis dalam menciptakan produk terbaru. Biasanya ada banyak ide atau gagasan terkait produk baru dalam proses penciptaan ide tersebut. Namun semua ide itu harus bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu yang kedua. Yang kedua adalah penyaringan ide atau gagasan. Jadi penyaringan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya perusahaan bisa memperoleh ide yang berkualitas agar nantinya bisa diproses ke tahap selanjutnya. Yang ketiga, pengembangan serta pengujian konsep. Jadi konsep di sini merupakan sebuah hasil dari usaha pengembangan atas beberapa ide yang sudah dipilih.
di mana konsep produk tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat lebih dipahami oleh target pasar yang ada di dalam segmen tertentu. Selanjutnya, konsep baru yang telah dikembangkan harus diuji terlebih dahulu dengan target pasar yang dituju, baik itu dalam skala kecil maupun besar. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Ketika sudah menentukan untuk membeli produk baru, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran. Strategi tersebut harus dikembangkan dan dimulai dari awal, mulai dari perilisan produk ke pasar sampai produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Yang kelima, analisis bisnis. Pada tahapan ini hanya diperlukan pemeriksaan ulang terkait proyeksi penjualan, biaya, dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk baru tersebut. Tujuannya yaitu agar dapat mengetahui seluruh faktor bisnis tersebut mampu memenuhi tujuan utama perusahaan atau tidak. Yang keenam, pengembangan produk. Jika sudah melewati analisis bisnis, maka akan dilanjutkan dengan mengembangkan ke dalam produk yang sebenarnya atau nyata. Jadi nanti konsumen akan melakukan evaluasi kepada produk dengan sendirinya karena masukan dan pengalaman konsumen sangat bermanfaat untuk pengembangan produk itu sendiri. Yang ketujuh, uji pemasaran. Sebelum produk dipasarkan sesuai dengan strategi pemasarannya, maka produk harus melewati uji pemasaran pada sebuah pasar yang sesungguhnya dengan skala yang lebih kecil. Yang kedelapan, komersialisasi. Dari hasil pemasaran, maka selanjutnya dari pihak perusahaan dapat memberikan keputusan bahwa apakah produk baru ini dapat di-launching atau ditunda dan sebagainya. Jika pihak perusahaan telah yakin akan meluncurkan produk tersebut, maka pihak perusahaan berkewajiban mempersiapkan beberapa kegiatan, yakni komersialisasi, persiapan produksi, persiapan kegiatan launching produk baru, dan seperti promosi, iklan, distribusi, serta dan berbagai kegiatan pemasaran yang lain. Saya akan menjelaskan tentang penetapan harga. Penetapan harga merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam bauran pemasaran yang berkenaan langsung dengan kebijakan strategis dan taktis mengenai tingkat harga, struktur diskon, dan syarat pembayaran. Harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu produk. Nah, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang maupun menggunakan suatu jasa. Dari kebiasaan para konsumen, dapat disimpulkan bahwa strategi penetapan harga sangat berpengaruh terhadap penjualan maupun pemasaran produk yang ditawarkan. Saya, Amanda Tiara Syifa, akan menjelaskan tujuan penetapan harga. Pada dasarnya, tujuan penetapan harga memiliki 4 orientasi, yaitu yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Setiap usaha selalu memilih penetapan harga yang bertujuan menghasilkan laba paling banyak. Namun, besarnya persaingan sehingga suatu usaha sering kesulitan dalam memastikan harga yang dapat menghasilkan laba paling banyak. Sebagai solusinya, para pelaku usaha menggunakan pendekatan target laba, yaitu besar laba yang sesuai dengan sasaran laba. Yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Penetapan yang berorientasi pada volume bertujuan menetapkan harga untuk mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar tertentu. Biasanya, harganya lebih murah dibandingkan harga yang berorientasi pada laba. Yang ketiga, ada tujuan berorientasi pada citra atau image, yaitu penetapan harga yang bertujuan membentuk citra atau image produk dari suatu usaha. Misalnya dengan memberikan harga paling rendah untuk menanamkan image murah pada produk yang Anda tawarkan. Yang keempat, ada tujuan berorientasi pada stabilitas harga. Orientasi pada stabilitas harga bertujuan untuk menjaga kestabilan antara harga produk suatu usaha dengan harga yang dimiliki para pesaingnya. Sekian, terima kasih. Strategi penetapan harga. Berdasarkan tujuan penetapan harga yang telah dibahas, penentuan harga produk memiliki beberapa strategi yang dapat digunakan untuk produk baru maupun produk lama yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Berikut kami berikan beberapa cara atau strategi penetapan harga yang dapat digunakan. Yang pertama, cost plus markup, yaitu menambahkan modal atau biaya produksi dengan untung yang diharapkan. Yang kedua, competitive pricing, yaitu menyamakan harga produk berdasarkan harga jual kompetitor. Yang ketiga, price skimming, menetapkan harga jual tinggi kemudian diturunkan secara bertahap. Biasanya teknik dilakukan pada produk langka atau unik dan tak ada kompetitornya. Yang keempat, multiply unit pricing, yaitu memberikan potongan harga untuk pembelian dalam jumlah banyak.
Yang terakhir, bundling, yaitu menjual beberapa barang dalam satu harga. Hal ini bisa dilakukan agar barang cepat terjual. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih strategi pemasaran yang dilakukan Starbucks. Yang pertama, menjadi kedai kopi pertama pada tahun 2010 yang menawarkan WiFi gratis dan cashless. Yang kedua, menggunakan strategi merchandise plan seperti menjual tumbler untuk menarik konsumennya. Yang ketiga, walaupun cukup mahal, tapi kalau soal rasa, Starbucks cukup konsisten loh teman-teman. Yang keempat, para karyawan Starbucks mudah mengenali pelanggan dan minuman favoritnya. Yang kelima, salam menulis nama pelanggan agar mendapat atensi di media sosial ketika diunggah oleh konsumen ternyata juga merupakan strategi yang digunakan oleh Starbucks loh. Yang keenam, mengikuti tren dengan mengeluarkan produk kopi kalengan. Nah, itu tadi pemaparan materi yang dijelaskan oleh kelompok keempat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.